Bu Caca, penjualan pada bulan ini ngedown lagi Bu. Kita ini makin susah lagi. Gimana ya Bu? Iya Pak Iqbal, ini saya lihat cash flow perusahaan kita ini semakin menipis ya. Ini kalau seperti ini dan dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan bulan depan itu kita tidak bisa membayar semua karyawan. Jadi kira bulan depan Pasti akan ada kendala. Pahit. Iya. Teman-teman, kita harus membicarakan masalah ini dengan serius dan kita harus mencari solusinya bersama-sama. Silakan duduk teman-teman. Mungkin langsung aja saya mulai ya. Sebelum saya memutuskan apapun itu, saya ingin dengar pendapat dari kalian. Saat ini kita sedang menghadapi situasi yang berat karena penjualan kita sedang turun dan cash flow kita sudah sangat menipis. Artinya di sini perusahaan sudah tidak lagi mampu mempertahankan semua posisi. Maksudnya akan ada PHK, Bu? Iya, tapi saya tidak mau memutuskan semua ini dengan sendiri. Saya butuh pendapat kalian. Kita putuskan ini semua secara adil, bersama-sama, transparan dan juga manusiawi. Nggak gitu Bu. Kita gimana kita menyampaikan ini ke pegawai tanpa dia kehilangan semangatnya. Ya, kita bisa menyampaikan semua ini dengan jujur, dengan jelas, dan juga dengan penuh empati. Kita juga tidak boleh menyembunyikan keadaan kita yang sebenarnya. Kita harus terus terang, transparan kepada karyawan, agar mereka tidak mengira bahwa pemecatan atau PHK ini disebabkan oleh ulah mereka, tapi karena memang kondisi perusahaan kita yang benar-benar tidak bisa dipertahankan. Jadi kita juga tetap harus menjaga kehormatan mereka. Oke, baik Bu. Kalau misalkan kita harus terus terang ke mereka, ini saya sudah menyiapkan data yang berisi performa dan juga kinerja karyawan di perusahaan. Mungkin ini bisa menjadi dasar pertimbangan kita agar ketika kita menyampaikan itu ada fakta, berbasis fakta gitu. Ini bisa dilihat. Kita ini juga mempertimbangkan kondisi pegawainya. Jangan sampai putusan kita yang ambil ini tidak sejalan dengan keinginan pegawai. Kondisi keluarga mereka Iya, juga betul. gitu ya. Family dia. Benar. Kita akan pilih karyawan ini berdasarkan kinerja mereka tentunya, terus posisi juga yang bisa digabungkan nantinya, terus juga kondisi pribadi mereka yang harus kita pertimbangkan dengan sangat baik. Dan kita juga akan membuat keputusan ini secara bersama-sama ya, bukan hanya saya saja. Mungkin bisa kita lihat sekarang, kira-kira karyawan mana yang kinerjanya stabil dan layak untuk kita pertahankan. Oke. Jadi untuk karyawan Firman Ya. di divisi pemasaran, dia sendiri sangat aktif dan juga memiliki ide yang banyak. Tapi mungkin jarang sekali hadir ya di. Oke. Iya, ini kehadirannya kelihatan banget ya, ini merah-merah semua. Iya. Tapi dia idenya sangat bagus ya. Iya. Terus Kalau juga- yang ini tuh gimana nih? Nah, dia kan kelihatannya kehadirannya jarang, terus juga jarang berkontribusi nih. Nah, ya mungkin ini bisa jadi pertimbangan kita untuk
Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah datang. Di sini saya ingin menyampaikan secara langsung sebuah kabar dengan penuh hormat. Saya ingin mengabarkan bahwa perusahaan kita sedang dalam kondisi yang sangat berat, di mana penjualan saat ini sedang menurun, cash flow kita semakin tipis, dan terpaksa dengan sangat berat hati saya harus berbicara bahwa kita harus mengurangi posisi di perusahaan ini. Dan kalian yang saya panggil hari ini adalah karyawan yang terpilih. Tapi ini perlu diingat bahwa ini bukan kesalahan kalian, tapi ini memang kondisi yang sedang terjadi di perusahaan. Seperti itu. Dan tenang saja teman-teman, kami juga akan menyiapkan kompensasi untuk kalian sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan kami juga ingin tetap mendukung kalian dengan penuh. Jika kalian semua membutuhkan surat untuk melamar kerja, surat rekomendasi dari kami dengan senang hati siap membantu kalian. Kami semua sangat menghargai kontribusi kalian semua yang ada di PT kami. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan melepas beberapa rekan terbaik kita. Di sini saya mau mengumumkan bahwa kita akan melepas beberapa rekan terbaik kita, dan keputusan ini kita ambil secara hormat dengan diskusi yang lama dan juga secara matang dan juga penuh tanggung jawab. Dan keputusan ini juga kami ambil dari hasil berdiskusi bersama secara terbuka. Saya ingin kalian semua tahu bahwa kalian tetap menjadi bagian penting dalam perjalanan perusahaan ini, dan saya percaya pada kemampuan kalian semua. Kita tidak boleh menyerah. Kita semua bisa bangkit lagi kalau kita semua bekerja sama. Kita akan menjalani rencana yang baru, dan kita harus menguatkan komunikasi kita, dan kita harus tetap saling mendukung satu sama lain, karena di sini kalian semua bukan hanya sekedar karyawan, tapi kalian adalah bagian dari keputusan kita dan juga solusi kita. Teman-teman silakan bertanggung. Sukses ya, Mbak. Saya pasti bisa mendapatkan tempat yang terbaik. Pokoknya semangat ya. Semuanya. Gaya kepemimpinan demokratis dan pemberdayaan berarti keputusan diambil bersama, karyawan diberikan ruang untuk berpendapat, pemimpin mendengarkan, transparansi dijaga, dan martabat setiap orang dihormati. Dalam situasi berat seperti PHK, pendekatan ini penting untuk menjaga organisasi tetap manusiawi. Iya Pak, sorry. Bagaimana kita menyampaikan ke pegawai tanpa membuat kehilangan dia semangat. Dia kehilangan semangat. Kita menyampaikan. Ya. Maaf ya, orangnya kurang tepat. Kita lihatnya ke kursi-kursi ini ya. Aja guyu. Very good. Anjing loh. Aku senyum doang. Aku ngeliat.
Gak kuat aku ngeliat mata orang-orang ini. Jalan mundur aja terus. Yang kelihatan gitu loh datangnya. Kamu ngomong Baik. Tidak kuat aku. Mulu ya? Iya. Teh, ketinggalan belum? Cocok. Kita semua bisa bangkit lagi. Nadia, sukses ya, teman-teman. So sweet banget. Terus dadah. Tuh. Dan 1, 2, 3. Dadah. Wes. Dah. Alhamdulillah.